Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini kita akan bersama-sama membahas soal P3K guru. Nah, semoga soal-soal ini dapat memberi gambaran tentang soal yang akan keluar pada seleksi P3K guru. Nah, adapun yang akan diteskan pada seleksi P3K guru yaitu adanya kompetensi teknis, tes bakat skolastik atau penalaran, kompetensi sosial kultural, kompetensi manajerial, dan wawancara berbasis komputer. Oke, di sini kita akan membahas soal kelima komponen ini. Yang pertama, kita sama-sama melihat soal kompetensi teknis. Soal kompetensi teknis guru kelas SD. Nomor 1. Fokus asesmen yang dilakukan di sekolah dasar adalah beberapa menit. Menjawab dulu Bapak Ibu jika ingin menjawabnya. Fokus asesmen yang dilakukan di sekolah dasar adalah. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Jawabannya adalah D. Penekanan pada generalisasi. Jadi fokus asesmen yang dilakukan di sekolah dasar itu adalah penekanan pada generalisasi. Lanjut pada soal nomor 2. Berikut ini merupakan manfaat dari penilaian kelas kecuali. Berarti yang bukan manfaat dari penilaian kelas. Beberapa detik dijawab dulu. Nanti kita akan masuk ke pembahasan. Oke. Pembahasannya yaitu adalah jawabannya D. Mengontrol perkembangan siswa. Jadi yang bukan manfaat dari penilaian kelas itu adalah mengontrol perkembangan siswa. Soal nomor 3. Pada dasarnya pendidikan itu hanyalah pertolongan atau bantuan pada saat anak berada dalam perkembangannya. Pandangan dari titik-titik. Nah, pandangan dari siapa yang mengatakan pada dasarnya pendidikan itu hanyalah pertolongan atau bantuan pada saat anak berada dalam perkembangannya? Oke, beberapa detik dijawab dulu Bapak Ibu. Kita lihat pembahasannya. Nah, jawabannya itu adalah D. Montessori. Jadi pandangan dari Montessori ini yaitu pada dasarnya pendidikan itu hanyalah pertolongan atau bantuan pada saat anak berada dalam perkembangan. Nomor 4. Indikator yang digunakan untuk menilai produk yang dihasilkan oleh siswa diantaranya adalah. Oke, 5 detik dijawab dulu Bapak Ibu. Oke, kita sama-sama lihat pembahasannya. Jawabannya itu adalah B. Indikator yang digunakan untuk menilai produk yang dihasilkan oleh siswa yaitu pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam membuat produk. Lanjut ke soal nomor 5. Untuk membedakan karya tulis ilmiah dan karya tulis bukan ilmiah, seseorang dapat mengkaji berbagai aspek tulisan. Salah satu aspek yang dapat digunakan sebagai pembeda adalah titik-titik. Dijawab dulu. Oke, kita lihat pembahasannya.
Jawabannya itu adalah A. Salah satu aspek yang dapat digunakan sebagai pembeda yaitu sistematika tulisan. Lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan dalam bekerja ilmiah. Kita lihat di sini kegiatannya, yang pertama melaksanakan percobaan, yang kedua menarik kesimpulan, yang ketiga merencanakan percobaan, yang keempat mengajukan hipotesis, yang kelima merumuskan masalah, dan yang keenam mengolah data. Soalnya urutan kegiatan dalam bekerja ilmiah adalah, kita urutkan. Dalam bekerja ilmiah, kita lihat pembahasannya dulu. Jawabannya itu adalah D. Yang pertama kita harus merumuskan masalah terlebih dahulu, kemudian mengajukan hipotesis, dan yang ketiga merencanakan percobaan, kemudian melaksanakan percobaan, dan yang terakhir baru menarik kesimpulan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Portofolio sangat tepat digunakan untuk asesmen guru, terutama sekali, Jawabannya adalah D. Jawaban benar semua. Jadi yang termasuk yaitu adalah selama pembelajaran berlangsung, termasuk ketika akan dimulai pembelajaran juga termasuk, pada saat penskoran itu juga termasuk, yang digunakan untuk asesmen oleh guru. Lanjut soal nomor 8. Fungsi utama dari penerapan penilaian portofolio adalah, 5 detik dijawab terlebih dahulu, setelah itu kita masuk ke pembahasan. Ya, kita lihat pembahasannya. Jawabannya adalah C, mengetahui peningkatan kemampuan siswa. Fungsi utama dari penerapan penilaian portofolio yaitu mengetahui peningkatan kemampuan siswa. Lanjut nomor 9. Suatu sekolah menetapkan kriteria ketuntasan untuk mata pelajaran fisika adalah 70%. Jika suatu tes skor maksimumnya 80, skor rata-rata yang diperoleh siswa 65, maka skor minimal untuk lulus adalah, nah kita lihat jawabannya yaitu adalah B, 56. Karena suatu sekolah menetapkan kriteria ketuntasan untuk mata pelajaran fisika itu 70%, jika suatu tes skor maksimumnya 80%, skor rata-rata yang diperoleh siswa 65, maka skor minimal untuk lulus adalah 56. Lanjut soal nomor 10. Kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan dalam setiap mata pelajaran yang memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam perencanaan, metodologi, dan pengelolaan penilaian. Pernyataan tersebut merupakan pengertian yang terkandung dalam konsep. Nah, konsep manakah itu? Jawabannya yaitu adalah standar kompetensi. Jadi kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan dalam setiap mata pelajaran yang memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam perencanaan, metodologi, dan pengelolaan penilaian itu termasuk konsep standar kompetensi. Oke, kita lanjut pada soal kompetensi sosial kultural pada bagian P3K Guru. Soal nomor 1. Saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain.
Sikap saya adalah Oke, dijawab dulu. Teman-teman semua, Bapak Ibu, dijawab 5 detik. Oke, jawabannya adalah D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman yang sekamar. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Saya baru saja pindah ke lingkungan yang baru dan ingin mengadakan syukuran dengan mengundang pesta musik. Seorang tetangga mengingatkan saya kalau budaya di lingkungan tersebut menganggap pesta musik adalah sesuatu yang kurang baik. Yang saya lakukan adalah 5 detik, dijawab terlebih dahulu, setelah itu kita masuk ke pembahasan. Oke, jawabannya yaitu adalah A, mengganti acara dengan yang lebih cocok untuk lingkungan tersebut. Lanjut ke soal nomor 3. Kebudayaan rohania atau immaterial culture meliputi titik-titik apa? Nah, 5 detik dimulai menjawab. Oke, kita lihat jawabannya yaitu adalah B, cipta dan rasa. Lanjut ke soal nomor 4. Yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya, kecuali berarti yang bukan dampak negatif akibat keberagaman budaya. Oke, 5 detik. Oke, jawabannya adalah B, sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Lanjut di soal nomor 5. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan titik-titik. 5 detik dijawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah A, bersikap toleran dan menghormati mereka. Nomor 7, di bawah ini yang tidak termasuk dalam kelompok kemajemukan vertikal adalah titik-titik. 5 detik menjawab terlebih dahulu. Jawabannya yaitu adalah D, bahasa daerah. Lanjut soal nomor 8. Dalam suatu kelompok, apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? 5 detik menjawab. Oke, jawabannya adalah B, saya mampu beradaptasi dan ramah. Lanjut soal nomor 9. Sifat utama yang saya miliki adalah titik-titik. Oke, jawabannya itu adalah jujur. Jadi sifat utama yang saya miliki adalah jujur. Karena kejujuran dan integritas adalah kunci utamanya. Soal nomor 10. Yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu titik-titik. Jawabannya itu adalah C, bahasa dan kesenian. Oke, kita lanjut ke soal kompetensi manajerial pada P3K Guru 2000. Soal P3K Guru, bagian kompetensi manajerial. Kita masuk ke soal nomor 1.
Anda merasa anggota kelompok Anda kurang kompak satu sama lain, apa yang Anda lakukan? Oke, 10 detik menjawab terlebih dahulu. Oke, jawabannya adalah E. Melakukan pendekatan personal setiap anggota agar masing-masing anggota bisa saling memahami. Lanjut, soal nomor 2. Sebagai ketua tim, Anda memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibebankan pada Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, 10 detik menjawab. Oke, jawabannya adalah B. Membagi informasi tersebut kepada semua anggota kelompok. Nomor 3. Saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya ... 10 detik menjawab terlebih dahulu. Jawaban yang tepat adalah D. Tidak putus asa menghadapi kegagalan. Lanjut soal keempat. Ide-ide yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang ... 10 detik menjawab terlebih dahulu. Jawabannya yaitu adalah B. Jauh ke depan. Yang kelima, soal kelima, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya ... 10 detik menjawab. Jawaban yang benar adalah C. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Soal nomor 6. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan oleh ... Menjawab 10 detik. Oke, pembahasannya itu adalah E. Jawabannya adalah E. Mundur begitu melihat resikonya. Nomor 7. Menurut saya 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi ... Jawab terlebih dahulu 10 menit. Jawabannya yaitu adalah E. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya.
Lanjut soal nomor 8, saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah jawab 10 detik. Jawaban yaitu adalah B, berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Soal nomor 9. Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sifat Anda, titik-titik. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya itu adalah A, berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. Lanjut ke soal nomor 10. Perusahaan tempat Anda kerja saat ini mengalami penurunan yang disebabkan atasan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Sementara Anda sangat memahami kondisi pasar dan mengerti strategi peningkatan target. Apa tindakan yang Anda pikirkan? Oke, jawab dulu 10 detik. Jawabannya yaitu adalah B. Saya mengajukan ide secara pribadi dan mengungkapkan kemampuan serta strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Kemudian yang akan diteskan di P3K Guru ini soal tes wawancara berbasis komputer. Artinya tes wawancara nanti akan dilaksanakan berbasis komputer, tidak secara langsung. Nah, kita lihat contoh-contoh soalnya di sini seperti ini ya tes wawancaranya. Misalnya soal yang pertama, apa motivasi Anda menjadi PNS? Misalnya. Nah, jawabannya itu B. Saya ingin memiliki jenjang karir yang jelas sekaligus berkontribusi secara langsung untuk negara. Nah, di sini di soal wawancara ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tapi dia menggunakan poin. Adapun beberapa poin di sini ya. Poin tertinggi yaitu adalah B, poin ketiga itu A, poin 2 itu D, poin 1 itu C. Jadi semakin soal itu semakin jawaban itu berpeluang, artinya benar, itu mendapatkan poin 4. Kemudian di soal nomor 2, mengapa Anda ingin melamar pada formasi ini? Nah, kita lihat jawabannya di sini. Jawaban yang benar sekali itu D, saya memiliki pengalaman yang berhubungan dengan formasi ini dan ingin meningkatkan kemampuan saya. Kemudian di soal nomor 3, mengapa kami harus menerima Anda sebagai ASN? Oke, jawaban yang paling tepat ini adalah A, saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. Oke, lanjut di soal nomor 4. Berapa gaji yang Anda harapkan? Nah, kita lihat jawaban yang paling tepat di sini adalah C. Setahu saya, gaji PNS sudah ditetapkan oleh pemerintah dan cukup untuk mesejahterakan saya. Selanjutnya yaitu di soal nomor 5. Menurut Anda apa itu PNS? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah pegawai pemerintah yang profesional pada bidang tertentu. Soal nomor 6. Atau pertanyaan wawancara ke-6, apa kelebihan Anda? Nah, jawaban yang paling tepat yaitu adalah saya jujur dan dapat dipercaya. Soal nomor 7 di sini, kenapa Anda memilih menjadi ASN yang notabene gajinya lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan swasta atau berbisnis sendiri? Nah, jawaban yang paling tepat sekali itu ada D. Walaupun gajinya lebih kecil, tapi cukup untuk mensejahterakan saya. Oke, yang nomor 8, apakah Anda siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja?
Jawaban yang paling tepat yaitu adalah A. Saya selalu siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja. Oke, di soal nomor 9 dari resum Anda, kami rasa Anda terlalu berpengalaman untuk jabatan yang Anda lamar ini. Bagaimana pendapat Anda? Jawaban yang paling tepat yaitu adalah C. Saya memang sudah lama berkecimpung di bidang ini, namun masih banyak hal lain yang masih harus saya pelajari untuk menjadi lebih baik. Di soal pertanyaan wawancara di nomor 10, apa target jangka pendek Anda setelah diterima menjadi ASN? Nah, jawaban yang paling tepat yaitu adalah A. Menguasai dan menjadi profesional pada bidang yang saya kerjakan. Ini kita akan sama-sama melihat soal tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik ini merupakan tes mengasah penalaran kita. Oke, langsung saja, ini soal nomor satunya. Penyakit, titik 2, patologi sama dengan titik-titik cuaca. Jadi yang paling tepat, ya hampir sama dengan cuaca ya. Penyakit itu kan patologi, titik cuaca. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D, meteorologi. Nomor 2, soal nomor 2, kompetisi, titik 2, kooperasi sama dengan titik-titik rival. Rival tuh artinya seperti teman atau kawan ya. Lihat jawabannya, ya benar, kawan jawabannya. Oke, yang ketiga, potensial. Titik 2, aktual sama dengan titik-titik yang akan datang. Kita lihat jawabannya, yaitu adalah D, kini. Yang akan datang, terus kini. Soal nomor 4, nah untuk kalian atau Bapak Ibu yang ingin men-screenshot soalnya, silakan di screenshot untuk belajar di waktu-waktu luang ya, atau tonton lagi video ini kalau untuk melihat soal dan jawabannya. Siapa tahu ada keluar di tes seleksi P3K tahun ini. Soal nomor 4, telur avoid sama dengan dunia titik-titik. Jawabannya yaitu adalah A, spheroid. Lanjut di soal nomor 5, termometer, temperatur sama dengan jam. Jawabannya itu adalah waktu. Yang paling tepat itu waktu. Lanjut lagi di soal nomor 6. Selamat, titik 2, bahaya, titik 2, hati-hati sama dengan. Nah, ini ada 3 ya. Jawabannya yang benar adalah berhasil soal tekun. Nomor 7, jarang, kadang-kadang, sering sama dengan titik-titik. Jawaban yang paling benar yaitu adalah B, sedikit, banyak, ratusan. Kita bisa lihat di sini ya, jarang itu kan sedikit, kadang-kadang itu banyak, sering itu ratusan. Dia tuh kayak dari kecil ke banyak, terus dari jarang ke sering itu. Soal nomor 8, gelap sama dengan, gelap artinya kelam gitu, kelam. Nomor 9, resah. Resah itu gulana. Terus nomor 10, substansi. Jawabannya yaitu adalah inti. Oke, jadi itu kelima hal yang diteskan di P3K Guru. Jadi yang sudah disajikan merupakan soal dan jawabannya. Kemungkinan soal tersebut bisa menjadi gambaran untuk belajar. Jika ingin screenshot, silakan di screenshot. Jika ingin diulang nonton video ini, silakan. Dan jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng jika jika channel ini upload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke, selamat beraktivitas kembali. Dan terima kasih yang telah mengklik video ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe,
like, dan komen, serta aktifkan tombol lonceng kalian agar setiap aku upload video terbaru kalian dapat notifikasi dari channel ini.